Misi selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, silakan duduk Bu. Iya, terima kasih. Perkenalkan saya Bidan Deviana, saya bidan berjaga pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya ingin berkonsultasi tentang gizi ibu hamil. Apakah ibu membawa buku KIA-nya Bu? Sini Bu. Baiklah. Di sini nanti saya akan melakukan, yaitu menjelaskan tentang KIE, tentang gizi ibu hamil dengan penyerta ya Bu ya. Prosedur yang akan saya lakukan yaitu menjelaskan kepada ibu gizi ibu hamil dengan kondisi hiperemesis gravidarum, gizi ibu hamil dengan kondisi diabetes gestasional, gizi ibu hamil dengan kondisi hipertensi. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu. Tindakan ini bertujuan agar kesehatan ibu hamil tetap terjaga ya Bu ya, dan terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Baik Bu. Sebelumnya saya izin untuk menutup privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baiklah, saya konfirmasi identitas ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Benar, ini atas nama Nyonya R, usianya 29 tahun, golongan darahnya O ya Bu ya. Kemudian sukunya Jawa, agamanya Islam, dan alamatnya di Sragen. Pekerjaannya wira swasta dan status pernikahannya sudah menikah. Apakah sudah benar? Iya sudah. Baiklah. Saat ini apakah ada keluhan yang ibu rasakan? Saya merasa mual muntah dan saya merasa panas ketika malam hari Bu. Sebelumnya apakah ibu sudah pernah mendengar nutrisi ibu hamil dengan penyerta? Belum Bu. Saya jelaskan ya Bu ya. Gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Apabila gizi ibu hamil tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan atau menimbulkan penyakit seperti hiperemesis gravidarum, yaitu mual dan muntah di masa kehamilan dengan frekuensi dan serta gejala yang lebih parah dibandingkan morning sickness. Gejalanya pun bisa muncul ketika setiap hari ataupun tidak hanya di pagi hari ya Bu ya. Bukan di pagi hari saja, namun di sepanjang hari juga. Ada beberapa penderita hiperemesis gravidarum yang mengalami mual hingga 50 kali dalam sehari. Kemudian agar terhindar dari hiperemesis gravidarum, maka ibu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan, yaitu penuhi kebutuhan konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan pilih makanan energi. Selanjutnya ada anemia, yaitu merupakan sel darah merah yang tidak ibu miliki dengan cukup sehat untuk mengangkut oksigen ke jaringan ibu dan kepada janin ya. Lalu untuk cara menghindarinya, ibu bisa makan makanan bernutrisi khusus, yaitu tinggi zat besi dan tinggi asam folat, mengkonsumsi vitamin C lebih banyak dari biasanya, dan minum suplemen zat besi, vitamin B12 dan asam folat sebagai tambahan vitamin prenatal. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lalu apakah ada penyakit lain yang bisa dialami ibu hamil Bu? Tentu saja ada ya Bu ya. Saya jelaskan. Keadaan yang dapat ibu alami yaitu sembelit atau konstipasi yang disebabkan peningkatan hormon progesteron yang meregangkan otot di tubuh, termasuk pada saluran pencernaan. Kondisi ini mengakibatkan makanan lebih lambat melewati usus. Untuk cara menghindarinya yaitu saat bangun di pagi hari, minum 1 gelas air hangat dengan lemon, minum 1 sendok makan minyak kelapa atau minyak zaitun sebelum tiap kali makan, makan buah-buahan yang segar, minum 1 sendok makan tebu dan madu setiap hari. Kemudian minum probiotik setiap hari ya Bu ya. Hindari minuman berkafein dan hindari obat pencahar. Seperti itu ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya ada diabetes gestasional. Adalah komplikasi kehamilan yang terbilang cukup banyak terjadi ya Bu pada orang hamil. Diabetes gestasional itu biasanya mulai berkembang di sekitar minggu ke-24 kehamilan. Kemudian cara menghindarinya adalah makan dalam porsi yang kecil namun sering ya Bu ya. Menjadwal waktu makan, jangan menunda waktu makan dan kurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian yang terakhir ada hipertensi, adalah merupakan salah satu sindrom yang umum terjadi selama kehamilan. Kondisi hipertensi ini baik hipertensi gestasional dan preeklamsia terjadi pada 7-15%
pada orang hamil di seluruh dunia. Kemudian cara untuk menghindarinya yaitu melakukan diet rendah garam, makanlah banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar, yang kaya potasium, dan konsumsi susu, ikan laut, rumput laut, kacang pol, kacang almond kering, kemudian bayam, alpukat, pisang, kismis, dan kacang mede. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Bidan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saat ini sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya Bu ya. Jika sudah cukup jelas, saya ingin bertanya kepada Ibu ya. Mohon dijawab sesuai pemahaman Ibunya saja. Penyakit apa saja yang dapat Ibu hamil alami apabila tidak tercukupi nutrisinya ya Bu? Ada hiperemesis gravidarum, anemia, sembelit, diabetes gestasional, dan hipertensi. Oh, benar sekali ya Bu ya. Saya anggap Ibunya sudah paham mengenai pembicaraan kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau terjadi sesuatu, silakan Ibu datang kembali ke sini. Nanti kita akan melakukan rencana tindak lanjut ya Bu. Baik Bu Bidan, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu Bu. Oh iya, hati-hati di jalan ya Bu ya, dan tetap jaga kesehatan.